Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar proposal 2 Juli 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal seminar saya. Yang pertama adalah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular melalui pernafasan, percikan air liur, dan percikan dahak dari penderita. Lingkungan yang tidak sehat dan kejadian gizi buruk yang semakin tinggi dapat memicu berkembangnya bakteri ini. Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya adalah model matematika. Saat ini matematika tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan di dunia modern. Hampir setiap aktivitas yang dilakukan manusia berkaitan dengan matematika. Penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada pengembangan aplikasi matematika pada seluruh aspek kehidupan manusia. Pengembangan tersebut berupa model matematika yang merepresentasikan masalah di dunia nyata ke dalam pernyataan matematika berupa parameter dan variabel matematika. Salah satu pemodelan matematika adalah model di bidang penyakit yang mempelajari penyebaran virus penyakit dengan mengutamakan faktor kelahiran dan kematian. Model tersebut adalah model epidemi tipe SIR klasik. Model epidemik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kermack McKendrick tahun 1927 yang disebut sebagai model kompartemen. Dalam model ini terdapat 3 kelas, yaitu susceptible, infected, dan recovery. Selanjutnya adalah vaksinasi. Rafflesia menggunakan model matematika dengan pemberian vaksinasi. Dalam pemodelannya dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu susceptible, exposed, dan infected. Dalam pemodelannya memberi hasil bahwa pemberian vaksinasi pada individu rentan berpengaruh pada penyebaran tuberkulosis. Selanjutnya adalah strategi Dodds. Ramadan, Waluya, dan Harris membuat model matematika dengan menggunakan pengobatan strategi Dodds. Dalam modelnya tersebut terbagi menjadi 5 kelas, yaitu susceptible, exposed, infected, treatment, dan recovery. Model tersebut menghasilkan beberapa fakta, di antaranya semakin kecil nilai peluang individu terinfeksi TBC dan semakin besar laju individu TBC aktif menjalani pengobatan Dodds, maka populasi penderita TBC aktif akan semakin kecil. Ini adalah Saturday. Berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik untuk mengetahui pengaruh dari vaksinasi dan strategi Dodds dalam pengendalian TB di Indonesia dengan menggunakan tipe epidemi Saturday. Dalam pemodelan ini, saya menggabungkan 2 penelitian antara pemberian vaksinasi dari Rafflesia dan pengobatan strategi Dodds dari Ramadan, Harris, dan Waluya dengan menambahkan variabel gagal dalam pengobatan. Berdasarkan uraian tersebut, saya, Nur Fadilah, dengan NIM 17442011026 mempersembahkan proposal seminar saya dengan judul Analisis Model Matematika Penyebaran Penyakit Tuberkulosis dengan Vaksinasi dan Strategi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model matematika dari penyebaran penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Yang kedua, bagaimana analisis titik kesetimbangan pada penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Yang ketiga, bagaimana simulasi model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari uraian rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan dari penulisan ini, yaitu 1. Mengetahui model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Yang kedua, mengetahui analisis titik kesetimbangan pada penyebaran penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Dan yang ketiga, mengetahui simulasi model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis dengan vaksinasi dan strategi Dodds. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian. Yang pertama, dapat menambah wawasan mengenai pemodelan penyakit tuberkulosis. Yang kedua, dapat menganalisis kestabilan model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian ini menggunakan model matematika yang berbentuk sistem persamaan diferensial nonlinear. Pada penelitian ini terdiri dari 6 persamaan, yaitu susceptible, exposed, infected,
treatment, recovery, dan death. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka. Pada kajian pustaka terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah sebuah fungsi dan turunan yang terbentuk dari persamaan matematika. Terdapat 2 bentuk persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial autonomus dan persamaan diferensial non-autonomus. Definisi. Definisi pertama, jika terdapat variabel bebas yang tunggal atau single independent variable, turunannya merupakan turunan biasa dan persamaannya disebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Definisi kedua, jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, turunannya adalah turunan parsial dan persamaannya disebut persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Definisi ketiga, tingkat atau orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi dari persamaan diferensial tersebut. Definisi keempat, derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari tingkat persamaan diferensial yang bagian kedua, yaitu sistem dinamik. Sistem dinamik adalah sistem yang dapat diketahui kondisinya di masa mendatang jika diberikan kondisi pada masa sekarang atau masa lalu. Yang ketiga, titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan titik yang tidak mengalami perubahan sepanjang waktu atau konstan. Titik equilibrium diperoleh dengan mengenolkan ruas kanan pada semua persamaan, seperti yang tertera berikut. Dalam model matematika penyebaran penyakit tuberkulosis ini, terdapat 2 titik equilibrium, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Selanjutnya adalah matriks Jacobian. Diberikan fungsi f sama dengan f1, f2, sampai fn pada sistem x sama dengan fx. Matriks transformasi L dinamakan matriks Jacobi dengan fungsi f dan ditulis dengan lambang C indeks fx. Jadi matriks Jacobi dari fungsi f adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah nilai eigen dan vektor eigen. Jika A adalah sebuah matriks berukuran n kali n, maka sebuah vektor tak 0x pada R pangkat n disebut vektor eigen atau eigenvektor dari A. Jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Jelasnya AX sama dengan lambda X untuk skalar sebarang lambda. Skalar lambda disebut nilai eigen atau eigenvalue dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda. Nilai eigen yang diperoleh dari suatu matriks A berukuran n kali n dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan lambda IX, atau secara ekuivalen lambda I min A kali X sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas. Agar lambda dapat menjadi nilai eigen, maka persamaan pertama harus memiliki solusi non-trivial atau tak nol. Persamaan tersebut akan memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan lambda I min A sama dengan 0. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan karakteristik atau karakteristik equation matriks A. Selanjutnya adalah kestabilan titik keseimbangan. Misalkan C merupakan titik tetap dari persamaan Y aksen sama dengan FYT. C dikatakan stabil jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian hingga double mutlak Y0 min C kurang dari delta, triple mutlak YT min C kurang dari epsilon untuk semua T lebih dari atau sama dengan 0. C dikatakan stabil asimptotik jika terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga setiap solusi dari sistem memenuhi mutlak dari mutlak Y0 min C kurang dari delta. Limit T mendekati T hingga YT sama dengan C. Dari definisi kestabilan di atas, dapat dikatakan bahwa kestabilan berarti setiap solusi yang dimulai dari atau dekat titik tetap C harus tetap C pada setiap rentan waktu T. Selanjutnya adalah kriteria Roth-Hurwitz. Diketahui persamaan karakteristik sebagai berikut. P lambda sama dengan lambda pangkat n plus A1 kali lambda pangkat n min 1 plus A2 kali lambda pangkat n min 2 plus sampai dengan plus AN min 1 kali lambda plus AN, di mana koefisien AI adalah sebuah konstanta real dan I sama dengan 1 sampai n. Didefinisikan n matriks Roth-Hurwitz dengan menggunakan koefisien AI dari persamaan karakteristik. Berikut matriks H1, H2, H3, dan Hn.
di mana AJ sama dengan 0 jika J lebih dari N. Jika semua akar dari polinomial atau suku banyak P lambda adalah negatif atau memiliki bagian real yang negatif, jika dan hanya jika determinan dari semua metrik Hurwitz adalah positif. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2019-2020, bertempat di jurusan Matematika Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Militer. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur secara sistematis yang diperoleh dari buku-buku teks yang terdapat di perpustakaan, dan juga jurnal-jurnal online matematika yang terkait dengan materi penelitian ini. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan variabel, parameter, dan hubungannya. Yang ketiga, membuat asumsi-asumsi yang melibatkan parameter dan variabel. Yang keempat, membuat formulasi, di antaranya membuat diagram kompartemen dan model matematika. Yang kelima, menganalisis kestabilan titik kesetimbangan. Yang keenam, merepresentasikan model matematika dalam aplikasi. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.